Halo, selamat malam dengan Bung Kiki di sini. Setelah kita menyaksikan pertandingan kemarin antara Indonesia melawan Yordania U20 pada turnamen U20 Challenge Series, terlihat bahwa permainan timnas Indonesia pada pertandingan kemarin malam tidak berkembang, bahkan cenderung monoton sekali. Kalau kita lihat beberapa peluang yang didapatkan oleh timnas Indonesia bahkan gagal, dan bahkan penalti yang didapat oleh Welber Jadim pun tidak membuahkan gol. Ini amat sangat disayangkan kalau menurut saya, karena ini merupakan ajang uji coba untuk menatap Piala Asia nanti, Piala Asia U20 nanti. Di sini kita melihat masih sangat banyak evaluasi yang harus diperhatikan oleh Coach Indra, karena tanpa Jens Seven terlihat bahwa timnas Indonesia lini depannya sangat-sangat tumpul. Jadi kita perlu mempersiapkan opsi lain untuk lini depan timnas Indonesia. Apakah nanti kita akan melakukan naturalisasi lagi untuk posisi penyerang nanti, atau bagaimana, atau kita bisa mampu menemukan bibit-bibit yang ada di Indonesia, itu jauh lebih baik. Tapi untuk saat ini solusi lini depan Indonesia masih sangat masalah untuk pada pertandingan semalam. Bahkan kita lihat bahwa timnas Suriah berhasil membantai timnas India dengan skor 6-1, dengan skor yang sangat luar biasa, skor yang sangat meyakinkan bahwa mereka sudah siap untuk menatap Piala Asia U20 nanti. Kita juga seharusnya jangan sampai kalah dari timnas Suriah maupun Yordania. Sudah saatnya Indonesia itu bangkit melakukan evaluasi. Walaupun ini bukan Piala Asia, tapi kita perlu melakukan evaluasi untuk persiapan Piala Asia nanti. Oke, kita bergeser infonya bahwa Jero bulan depan akan datang ke Indonesia untuk proses naturalisasi, tapi kita masih menunggu apakah berita itu benar atau tidak. Untuk Orel Meni sudah dipastikan pada bulan Maret sudah bisa tampil bersama timnas Indonesia. Kalau menurut saya saat ini baik pemain U20, U23 dan timnas senior untuk menghadapi Piala Asia nanti, kita khususnya untuk U23 ini masih membutuhkan para pemain diaspora, karena kalau kita melihat sepak bola kita masih sangat tertinggal sekali, berbeda dengan sepak bola yang ada di Eropa sana yang sudah sangat berkembang, sudah sangat maju. Sehingga kita jangan malu untuk melakukan naturalisasi. Timnas Prancis pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau menurut saya pelajaran yang bisa dipetik dari pertandingan kemarin itu melawan Jordania, bahwa kita jangan malu melihat mengambil pemain dari manapun, walaupun itu pemain diaspora, pemain lokal, kita ambil. Kalau misalkan bagus, itu bisa memperkuat tim. Karena kalau kita melihat balik lagi ke tadi, timnas U20 untuk lini depannya saya melihat masih sangat kurang sekali. Welber Jadim untuk permainan saya akui sudah cukup baik, tapi sangat disayangkan penalti terakhir yang harusnya kita bisa mendapatkan gol tapi tidak bisa mendapatkan gol, tapi amat disayangkan. Tapi kita jangan menghujat dia,
kita tetap memberikan dukungan untuk para pemain muda ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi untuk timnas kedepannya, karena mereka ini masih sangat muda. Saya masih percaya bahwa timnas Indonesia masih bisa berkembang lagi, baik yang U20 dan U23, di mana timnas U23 juga nanti akan kedatangan pelatih baru yang khusus menangani U23. Berbeda waktu era Coach Sintayong, dia memegang timnas nasional dan timnas U23, bahkan sebelumnya juga dia megang U20 juga. Jadi sekarang nih timnas Indonesia sudah terbagi-bagi, sudah punya fokus masing-masing. Diharapkan timnas kita bisa mencapai hasil yang maksimal dalam setiap kompetisi. Banyak negara yang saat ini sudah melihat Indonesia bahwa sudah sepak bolanya sudah berkembang, sudah maju. Banyak yang ingin belajar dari Indonesia. Bahkan beberapa bulan yang lalu Madam Pang mengunjungi Indonesia, bertemu Presiden PSSI. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena negara ASEAN juga sudah mulai melihat Indonesia. Walaupun banyak juga yang mengkritik Indonesia dengan naturalisasinya, tapi menurut saya tidak apa-apa, karena ini ya bagian dari sepak bola. Banyak negara yang melakukan hal itu dan dilegalkan oleh FIFA. Kenapa tidak? Jadi saya percaya bahwa proses yang dijalani oleh PSSI sudah berjalan dengan baik. Bahkan banyak pemain diaspora yang tadinya menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia saat ini sudah mau. Jadi untuk kedepannya, apapun hasilnya, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Untuk yang timnas senior, pertandingan berat akan dihadapi, yaitu melawan Australia nanti. Diharapkan Coach Alex bisa menganalisa apa yang akan dipersiapkan untuk pertandingan nanti, apa yang kurang. Bahkan kan kita sudah melihat sendiri asisten pelatih timnas Indonesia sudah banyak yang melihat pertandingan para pemain Indonesia yang berada di Belanda, bahwa ini sudah menunjukkan keseriusan. Diharapkan keseriusan ini berlanjut hingga pertandingan melawan Australia, di mana kita bisa minimal menahan imbang Australia. Kalau bisa kita bisa membawa pulang kemenangan. Kalau kita bisa menang melawan Australia, kita bisa menang lawan Bahrain dan bisa menang lawan Cina. Kita sudah tutup mata melawan Jepang, kita pasti lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kalau kita lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia adalah negara kedua yang lolos ke Piala Dunia di atas ranking 100 FIFA, karena sebelum itu Korea Utara pernah melakukan hal itu. Jadi Indonesia adalah negara kedua. Kalau misalkan kita bisa tampil di Piala Dunia 2026 maupun nanti hasilnya kita kalah saat di Piala Dunia, tidak masalah, karena kan ini bagian dari proses yang sudah dijalankan. Jepang saja butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk membangun sepak bola untuk masuk ke Piala Dunia. Kita saat ini sudah mempunyai kesempatan itu untuk masuk ke Piala Dunia. Oleh sebab itu kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi stop untuk memberikan komentar negatif mengenai PSSI ataupun sepak bola Indonesia. Kita harus tetap dukung mereka. Kita harus tetap memberikan motivasi kepada para pemain, tapi kita juga bisa memberikan masukan
atau kritikan yang membangun bagi PSSI, bukan menghujat, supaya kedepannya itu PSSI bisa tampil lebih baik lagi, bisa membanggakan tim Indonesia, bisa membawa sepak bola Indonesia ke tingkat dunia. Jadi kedepannya banyak target-target yang harus dicapai oleh PSSI dan timnas Indonesia. Dan yang terakhir, saya juga mau komen mengenai jersey timnas Indonesia yang terbaru. Kalau saya menilai bahwa lumayan bagus dibandingkan dengan punya Malaysia yang hanya template dari Puma. Terlihat sekali kalau Puma juga menjual jersey sepak bola tanpa logo Malaysia, itu mirip sekali dengan punyanya Puma, tanpa ada modifikasi atau pembuatan khusus untuk jersey Malaysia. Jadi saya bisa menilai bahwa jersey Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan punya Malaysia. Jadi cukup sekian, kita tetap dukung timnas Indonesia, jangan menyerang satu sama lain, kita tetap percaya ya apa yang sudah dijalankan. Cukup sekian, salam sepak bola.